bagaimana keadaannya? Vira mengulang pertanyaan ibunya Mia. Mia meninggal, jawab dokter itu. Dokter memanggil nama, karena memang sudah lumayan akrab dengan Mia, tepatnya saat Mia mulai menjalin hubungan dengan Irsyad. Apa? Riuh seluruh keluarga dengan setengah memekik. Jangan bercanda dok. Lutut Vira seakan mendadak berubah menjadi jeli, begitu lunglai, lemas tak bertenaga. Hampir saja dia jatuh, andai tak segera ditahan oleh suaminya. Tenanglah, ujar Yuda sambil memeluk Vira dan mengusap-usap punggungnya. Mia tak tahan lagi, Mia pun terisak. Sedangkan ibunya Mia langsung saja memekik dan berlari ke dalam kamar, mengguncang tubuh Mia untuk memastikan. Tapi Mia sama sekali tak merespon. Dia tak peduli ibunya yang meraung-raung, tak peduli tangisan anaknya yang masih bayi. Karena dia benar-benar sudah meninggal. Di hari yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, dia malah meninggalkannya. Meninggalkan anak, kedua orang tua, kakak, sahabat, keluarga, terlebih Irsyad yang baru saja resmi menjadi suaminya. Tangis pun pecah, bukan hanya kedua orang tua Mia, Vira dan Anissa. Namun semua orang yang ada di sana turut berduka. Hari yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, canda tawa dan keromantisan nyatanya menjadi hari berkabung. Hari berduka. Irsyad menundukkan kepalanya dalam, berusaha menyembunyikan sesak di dalam dadanya, menyembunyikan sakit di hatinya dan menyembunyikan kesedihannya. Menangislah, tidak ada salahnya sesekali seorang pria menangis juga. Seorang pria parubaya yang tidak lain ayah dari Irsyad pun menepuk-nepuk bahunya. Ayah, saking lirihnya suara Irsyad, hingga nyaris tak keluar. Sang ayah pun memeluknya. Dan Irsyad menyurupkan wajah di bahu sang ayah. Ayahnya bisa merasakan getar dari tubuh anaknya, yang menandakan anaknya itu sedang menangis saat ini. Bersabar dan ikhlaskan, mungkin dia bukan jodohmu sesungguhnya. Hingga pergi bahkan di hari pertama kalian resmi menikah, ujar sang ayah coba menenangkan. Kenapa secepat ini? Lirih Irsyad, suaranya terdengar serak dan parau. Tuhan lebih sayang kepadanya, jawab ayahnya. Irsyad diam, dia sedang coba ikhlas dan bersabar meski nyatanya sulit. Air matanya mengalir deras, dia menangis tanpa suara. Ditambah lagi kini terdengar suara tangisan pilu bayi laki-laki 3 bulan yang merupakan anak Mia. Haikal, gumam Irsyad. Dengan cepat dia mencari keberadaan anak itu, yang ternyata sedang digendong oleh Tiara. Hidung Tiara tampak memerah, dia pun masih terisak. Mia adalah wanita yang sempat menjadi pengasuhnya, Ryan dan Risa juga di masa lalu. Terlebih, Tiara cukup dekat dengan wanita itu. Dia sudah menyayangi Mia, meski pernah diliputi kemarahan karena wanita itu sudah menyakiti hatinya, dengan cara merebut ayahnya dari sang ibu. Haikal, dengan cepat Irsyad mengambil dan menggendongnya. Mengecupi puncak kepala anak itu lamat-lamat. Meski ibumu tak lagi bersama kita, aku tetap ayahmu. Aku akan selalu menjagamu, ujarnya. Mendengar perkataan Irsyad yang tulus dan penuh kesedihan, semua yang ada di sana jadi semakin terisak. Mereka pun berusaha bersabar dan ikhlas atas kepergian Mia. Dia sudah pergi untuk selamanya, dan tak akan kembali lagi. Meskipun Mia telah pergi, namun kenangan indah saat bersamanya akan selalu hidup dalam hati mereka semua. Mereka tak akan mengingat keburukannya, mereka membuang semua benci dan dendam. Mereka memaafkan Mia seutuhnya. Jenazah Mia pun mulai diurus, kebetulan cuaca cerah saat ini. Hari sudah sore saat jenazah Mia selesai dimakamkan. Sekitar jam 5 sore. Walaupun rasa kehilangan ini terasa berat, aku akan tetap kuat dan menjaga kenangan kita tetap hidup, ujar Vira sambil menaburkan bunga di atas pembaringan terakhir Mia.
Yuda mengelus punggungnya dengan lembut. Hari sudah sore, sebentar lagi gelap, ayo kita kembali ke rumah. Biarkan Mia beristirahat dengan tenang, kita doakan saja semoga Tuhan mengampuni semua dosanya, ujarnya dengan nada lembut. Vira akhirnya berdiri, mengusap air mata yang membasahi pipi, kemudian pergi dengan Yuda yang merangkul bahunya. Keluarga yang lain sudah pulang duluan tadi. Tinggallah Irsyad sendiri. Tadi dia menolak pulang dulu saat Vira dan Yuda mengajaknya. Dia duduk di samping gundukan tanah merah itu, dan menaburkan bunga. Sesekali dia mengembuskan napas pelan, dengan tenggorokan yang terasa kering. Aku bersyukur telah memiliki kesempatan untuk mengenal kamu, dan melakukan banyak momen berharga bersamamu meski sebentar saja, dengan pelan dan lirih dia berkata. Diam sejenak mendongakkan wajah ke langit, menatap gundukan awan putih yang bergerak lambat di atasnya. Walaupun rasa kehilangan ini terasa berat, aku akan berusaha tetap kuat dan menjaga kenangan kita tetap hidup. Irsyad menunduk menatap tanah merah yang kini menjadi rumah terakhir Mia. Kamu adalah cahaya dalam hidupku, dan aku akan terus mengingatmu dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Sekarang dia menyeka kelopak matanya yang tiba-tiba saja rembesan buliran bening keluar dari dalamnya. Meskipun hati ini sedih, tapi aku percaya bahwa waktu akan menyembuhkan luka ini. Namun namamu akan terus tersimpan di dalam hatiku. Aku mencintaimu dengan tulus, menyayangimu dan menerimamu apa adanya, dan... Irsyad membuang napas kasar 3 kali, lalu kembali mendongak menatap langit. Tenggorokannya semakin terasa kering dan suaranya hampir hilang tertelan kesedihan. Dan, aku akan menjaga Haikal untukmu, seperti janji kita saat membuat komitmen untuk bersama. Seperti janjiku saat terakhir kita bertemu, ujarnya. Kali ini dia tak sanggup menahannya lagi, air mata itu benar-benar tumpah. Apalagi saat ingat hari terakhir mereka bersama. Saat dia menggendongnya ke dalam kamar. Dia sempat memberikan pertolongan pertama, lalu dibantu dokter yang merupakan temannya. Mia sempat sadar, dan Irsyad merasa bahagia. Merasa ada harapan akan kesembuhan kembali Mia. Irsyad menggenggam tangannya erat. Mia tersenyum dan melepaskan genggaman tangan suaminya. Aku mencintaimu Irsyad, terima kasih untuk semua yang sudah kamu berikan dan lakukan untukku dan Haikal, ujarnya saat itu dengan suara nyaris tenggelam. Apa yang kamu katakan kenapa harus berterima kasih, semua yang kulakukan tulus untukmu dan Haikal, kalian tanggung jawabku semenjak aku memutuskan untuk menjaga kalian, ucap Irsyad saat itu. Dia kembali menggenggam tangan Mia erat. Mia tersenyum, lalu matanya terpejam. Tapi mulutnya bergerak dan mengeluarkan suara. Apa kamu mencintaiku? Tanyanya. Iya, aku mencintaimu, sangat mencintaimu, jawab Irsyad dengan suara serak, hatinya sudah kacau saat ini. Merasa aneh dan merasa ada yang berbeda. Apalagi, saat dokter yang merupakan temannya itu memberikan sebuah isyarat yang mengartikan sesuatu, dan dia paham maksudnya apa. Apa kamu menyayangi Haikal? Tanya Mia kembali. Iya, aku sudah menganggapnya anakku sendiri, jawab Irsyad. Boleh aku minta 2 hal darimu? Tanya Mia kembali, masih dengan posisi yang sama dan mata terpejam. Tentu, apapun itu, jawab Irsyad yang suaranya sudah semakin serak. Jagalah Haikal sebagai anakmu, meski napas Mia tersengal beberapa kali, membuat Irsyad semakin panik dan menahan diri untuk tidak menangis. Dokter yang sudah paham apa yang terjadi, hanya memberi isyarat kepada Irsyad agar tenang dan tak menangis. Sebagai perawat, Irsyad sudah sering menghadapi hal seperti ini. Tapi tetap saja saat terjadi kepada keluarga sendiri, terlebih kepada orang yang paling disayangi, hatinya sungguh sedih dan sulit menerima hal ini. Dia merangkul tubuh Mia,
dan membawa agar istrinya itu berbaring di atas pangkuannya. "Jangan menangis." Mia membuka mata dan menatap suaminya dengan bibir tersenyum. "Aku menangis karena bahagia bisa punya istri sebaik kamu," sahut Irsyad sambil mengusap pipi Mia dengan lembut. Mia kembali tersenyum kecil. "Aku tersanjung, tapi juga malu." "Aku tak sebaik itu," ujar Mia. "Tapi aku mengenal Mia yang baik, terserahlah masa lalu. Itu bukan urusanku." Irsyad membelai puncak kepala Mia. Mia tersenyum. Irsyad menyeka keringat yang mulai mengalir membasahi wajah istrinya. "Aku gerah," ujar Mia. Irsyad mengecup keningnya lama, meminta temannya memberikan tisu basah yang tergeletak di atas nakas kecil yang ada di kamar Mia. Irsyad menyeka keringat Mia dengan tisu basah bayi itu. "Terima kasih," ujar Mia sambil tersenyum. Irsyad ikut tersenyum. Mata mereka saling bertemu. "Jagalah Haikal sebagai anakmu, meski aku tak ada bersamamu lagi," ujar Mia dengan mata sayu. Irsyad menahan napas mendengar perkataan Mia. Dia takut menangis di depan istrinya yang sedang dalam kondisi selemah ini. "Dan mungkin dalam masa itu permintaan pertamaku," lanjut Mia, lalu memejamkan mata untuk beberapa detik. Irsyad mengeratkan dekapannya. "Aku sesak, kamu memelukku terlalu erat," kekeh Mia dengan suara pelan. Irsyad melonggarkan dekapannya. "Iya, aku akan menjadi ayahnya selamanya," jawab Irsyad setelah mampu menetralkan rasa sedihnya. Mia tersenyum, tampak binar kebahagiaan dari raut wajahnya. "Jika suatu saat ayahnya datang dan ingin membawanya, jangan diberikan, kamu tetap ayahnya." Tapi Mia kembali tersengal. Kali ini cukup lama, hingga membuat Irsyad semakin cemas dan kalut. Dokter dan Irsyad pun memberikan pertolongan dengan melakukan CPR, karena denyut jantung Mia sempat berhenti sesaat. Hingga akhirnya Mia sadar. "Aku kenapa?" Seperti linglung dan bingung, Mia bertanya kepada Irsyad. "Kamu tidak apa-apa," jawab Irsyad sambil mengusap puncak kepala Mia dan beberapa kali mengecupi keningnya. "Tapi kenapa kamu sepertinya menangis?" tanya Mia dengan tatapan sayu. Lalu setelahnya dia kembali memejamkan mata, tangannya menggenggam erat tangan suaminya itu. Irsyad diam tak mampu berkata-kata. "Kamu adalah ayahnya Haikal, jagalah dia selamanya. Jangan berikan dia kepada siapapun termasuk ayah kandungnya sendiri, tapi kamu jangan membuat dia membenci ayah kandungnya. Walau bagaimanapun dia harus tahu siapa ayah kandungnya," lanjut Mia. Genggaman tangannya mulai mengendur, lalu terlepas. Mia kembali tersengal-sengal, kali ini cukup lama. "Sepertinya ini waktunya," ujar dokter, lalu meminta Irsyad membimbingnya untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Beruntung, Mia mengikutinya dan dia mengembuskan napas terakhir dalam keadaan yang baik. Orang buruk belum tentu kembali menghadap Tuhan dalam keadaan buruk juga, contohnya Mia. Wanita itu, meski punya masa lalu kelam dan buruk, pernah melakor, dan menjadi wanita simpanan demi uang. Namun beberapa waktu menjelang kematiannya dia bertaubat, dan sungguh-sungguh memperbaiki diri, hingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan sudah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Selamat jalan Mia, selamat tinggal Mia. Meskipun aku merasa kehilangan, aku tetap bersyukur atas waktu berharga yang telah kita habiskan bersama. Terima kasih telah hadir dalam hidupku dan meninggalkan jejak cinta yang tak terlupakan. Semoga kamu berada dalam keridaannya. Irsyad mengucap salam terakhir, lalu berdiri. Menyeka pipinya yang sedikit basah dengan air mata, lalu pergi meninggalkan peristirahatan terakhir Mia. Hari bahagia itu sudah berubah menjadi hari penuh kesedihan dan air mata. Hari pertemuan kini telah berubah menjadi hari perpisahan untuk selamanya. Every day, late at night, not okay, all I want